Tong poho, subrek, like, komen, jeung bagikan ka babaturan Saria B menang ilmu. Oke geng, kembali lagi dengan Ridwan Project. Di video kali ini Ridwan Project kedatangan lagi HP Vivo Y15 ya, dengan kerusakan itu tidak bisa dicas seperti ini ya. Kita coba cek dulu ya. Dan ini gak ada respon sama sekali ya. Ini saya coba tekan dulu untuk tombol powernya. Dia tandanya kehabisan baterai ya ini. Oke, kata si pemilik ini rusaknya itu karena dicas sambil dipakai ya. Untuk kerusakannya itu. Terus lama-lama katanya dicasnya itu harus ditekuk-tekuk ya untuk kabelnya. Dan mulai jarang masuk ya sampai saat ini. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian dalamnya ya. Pertama-tama kita bongkar dulu untuk bagian backdoornya ya. Hati-hati saat pembongkaran bagian backdoor karena itu dapat fleksibel pinjer pin ya. Kita lepas dulu untuk pinjer pinnya ya. Kita lepas dari backdoornya saja ya. Oke, ini udah terlepas ya. Langsung saja kita menuju bagian fleksibel bagian bawah ya. Kita akan cek dulu untuk arusnya masuk atau tidak. Oke, ini terlepas untuk koper bagian mesinnya ya. Dan ternyata ini untuk bagian soketnya lepas ya ini. Dan ini untuk konektornya dia nempel ya di bagian dan ini terlepas ya untuk soketnya ya. Dan ini untuk papan PCB-nya ya. Dan ternyata ini ya yang menyebabkan dia nggak masuk ketika dicas. Ternyata dia konektornya lepas ya dari PCB-nya. Kita akan coba lakukan pergantian ya. Untuk konektornya kita ganti saja yang baru ya. Oke, kita bersihkan dulu menggunakan ini ya, timah ya, dan plug. Perhatikan saja ya untuk videonya. Karena di sini untuk stok konektor casnya habis ya, kita gunakan ini ya. Konektor HP Infinix ya. Kita modif sedikit ya. Agar bisa pas dan masuk ya ke sini. Karena pemilik HP katanya pengen cepat-cepat beres ya. Katanya mau langsung dipakai katanya. Kita usahakan ya. Kita akalin dulu aja ya. Yang penting ini bisa masuk ya untuk casnya, dan awet juga ya ke depannya. Oke, sepertinya untuk pemasangan soketnya ya. Dan ini setelah saya lakukan pemasangan untuk soket barunya, kita bersihkan dulu ya gunakan thinner. Lalu kita akan tes dulu ya untuk voltasenya, apakah sudah masuk atau belum. Kita di voltmeter atur di skala volt DC ya. Perhatikan voltmeternya ya. Dan sudah menunjukkan angka 5 volt ya, berarti untuk harusnya udah masuk ya. Lanjut kita akan lakukan pemasangan ya di bagian mesin ini. Kita akan tes dulu ya. Dan ini sudah lakukan pemasangan ya. Kita akan coba tes. Oke, ini sudah masuk ya, udah terlihat tanda petirnya juga ya. Dan alhamdulillah untuk pergantian konektornya ini berhasil ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe, komen, dan juga share ya, agar tidak ketinggalan video-video baru dari Ridwan Project. Atur nuhun.